artis lagi yang juga ikut terjun di prostitusi online ini. SBO News, update dan faktual. Selamat siang pemirsa, update siang kembali hadir menyapa Anda bersama saya Aulia Mawardika dan kita meluncur ke informasi yang pertama. Kali ini kami akan menghadirkan jalannya sidang pledoi atau pembelaan dua direktur PT Sipoa. Silakan disampaikan secara ringkas saja pembelaan pribadi saudara. Ya, mohon maaf, tapi hari ini memang kesempatan kita untuk menjelaskan kurang lebihnya. Kalau memang ada yang kurang atau yang tidak tepat di dalam hati kita masing-masing, saya mohon. Coba seingat saudara dari 71 itu berapa orang yang membuat perdamaian itu 40 orang. 40 orang. 4 orang sudah menerima refund sebelum perkara ini ke pengadilan. 5 orang tidak bisa dihubungi. Ini yang saya sebutkan sini 40 customer ini ya? Ya. Tinggal 24 orang yang saya tidak mengerti bagaimana caranya. Nanti ya, moga-moga Tuhan menggerakkan hati. Ya, maksudnya gini, karena ini kan saudara ada berapa berkas perkara yang dilimpahkan, sebagian ditangani majelis lain. Saya nggak tahu apakah nama-nama ini adalah nama yang ada berkas ini atau nama ini adalah dalam berkas perkara yang besar. Itu loh, maksudnya makanya saya perintahkan jaksa untuk menelisik. Ya, apakah nama-nama ini adalah nama yang ada dalam berkas perkara ini, termasuk seri Angjongan. Iya, makanya kalau misalnya ini dalam perkara lain, ya berarti nggak termasuk perkara kita tangani, gitu loh. Hanya di perkara ini, yang mulia. Ya, nanti kita lihat lagi ya, sambil kita minta jaksa untuk menelisik ya, dan dalam tanggapan nanti supaya sudah ada klarifikasi dari jaksa. Ya, saudara, silakan ringkas saja ya. Ringkas. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, pertama-tama perkenalkan kami Budi Santoso dan Insinyur Clement Soekarno Chandra selaku terdakwa secara bersama-sama mengaturkan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan nota pembelaan dan pledoi ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Majelis Hakim yang mulia untuk mendengarkan dengan seksama dan serius pembelaan ini. Semoga dapat digunakan sebagai fakta yang bersifat material dan relevan dalam membuat pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan. Apresiasi setinggi-tingginya ingin kami sampaikan karena proses persidangan ini dapat berjalan secara lancar, cepat, efektif, sehingga semua tahapan persidangan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih kami juga ucapkan pada jaksa penuntut umum. Juga kami perlu kemukakan atas rekuisitor yang telah disampaikan di sidang sebelumnya. Setidaknya surat tuntutan atas perkara ini sudah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, sehingga perkara ini secara formil dapat diajukan ke tahap pembelaan. Namun dengan segala hormat, kami juga merasa harus menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas manipulasi, ketidakjujuran, dan ketidakobjektifan penuntut umum sejak mulai tahapan pra penuntutan, pembuatan suratan dakwaan, serta perumusan surat tuntutan. Setelah kami eksaminasi secara menyeluruh sejak tahapan pra penuntutan, pembuatan surat dakwaan hingga perumusan surat tuntutan, jaksa penuntut umum dikualifikasi telah memberikan keterangan tidak benar di dalam akta otentik secara berlanjut. Sebagaimana diketahui dalam perspektif hukum pidana, surat dakwaan dan surat tuntutan dikategorikan sebagai akte otentik. Peristiwa di mana JPU memberikan keterangan tidak benar dalam surat tuntutan jarang terjadi dalam sejarah peradilan di Indonesia. Namun kali ini, pada persidangan perkara ini, dengan perasaan pilu kami harus katakan pemberian keterangan tidak benar oleh JPU itu terjadi. Pemberian keterangan tidak benar dituangkan oleh JPU dalam surat tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember tahun 2018. Keterangan yang tidak benar disampaikan itu secara kasat mata di hadapan kami, kuasa hukum, majelis hakim, dan pengunjung sidang. Tragedi hukum ini tergolong kejahatan yang serius, sehingga wajib dibongkar tuntas dalam nota pembelaan ini. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, perkenankan pula pada awal pembelaan kami ingin mencurahkan isi hati kami
Majelis Hakim yang mulia, dengan Mas Gul ingin katakan bahwa telah 8 bulan kami duduk di kursi terdakwa menjadi korban miscarriage of justice and law enforcement yang dilakukan oleh oknum penyidik Polda bersama jaksa. Kami karena tidak dicegah ini melahirkan peradilan yang cenderung dapat potensi menciptakan keputusan hakim yang tidak adil dan melanggar hak asasi manusia, sipil dan politik. Namun sekali lagi kami sepenuhnya percaya majelis hakim yang menyidangkan perkara ini akan memutuskan seadil-adilnya tentang peradilan yang di tengah berlangsung ini merupakan hasil praktek mafia hukum oleh oknum penyidik dan oknum jaksa, sebagaimana ramai disorot oleh hampir semua media di Surabaya dan pers nasional, tak terbatalkan berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Kami berpendapat persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya yang tengah berlangsung ini dapat dikualifikasikan sebagai rangkaian penegak hukum yang menuntut seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukannya melalui proses yang tidak adil. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, bahwa kami Budi Santoso dan Clement Soekarno Chandra dijadikan terdakwa dan telah didakwa JPU melanggar pasal penggelapan dan penipuan dalam pelaporan pidana yang direkayasa yang berlatar belakang adanya kelompok yang diidentikan sebagai konsorsium mafia ingin merampas aset kita senilai 687 miliar dengan memperalat instrumen pelaporan yang diorganisir, penyidikan dan penuntutan yang diduga melibatkan mantan petinggi Polda Jatim. Kami berpendapat peristiwa penyebab ini dalam merusak iklim investasi di Jawa Timur yang tidak boleh terulang kembali dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Melalui seorang pengacara yang direkomendasikan oknum penyidik di dalam tahanan Polda Jawa Timur, kami diintimidasi dan dipaksa menandatangani pernyataan agar bersedia menjual aset perusahaan berupa bidang tanah dengan status HGB 71 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan luas 6 hektar yang senilai 680 miliar, namun harga dibanderol oleh konsorsium hanya 150 miliar. Dan bila permintaan itu tidak dipenuhi, kami diancam akan ada 50 laporan polisi lagi bakal digulirkan yang dapat membuat diri kami sampai mati tetap di penjara meskipun mengalami penjelasan itu. Kami dengan tegas berkali menolak. Bila menurut kembali ke belakang, kami berdua diadili karena adanya pelaporan pidana Polda Jateng dari 73 orang konsumen pembeli RAW yang akan dibangun oleh perusahaan PT Bumi Samudra Jejit yang sesuai dengan laporan polisi RBP 1576 tanggal 18 Desember 2017. Secara ringkas menyebut munculnya laporan polisi tanggal 18 Desember 2017 bermula ketika 73 orang konsumen yang telah melakukan pembayaran dengan total 12,5 miliar tersebut merasa dirugikan oleh Bumi Samudra Jejit akibat terjadinya keterlambatan serah terima unit apartemen itu, sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan dan surat tuntutan. Terdapat sebanyak 21 dari 73 orang konsumen tersebut seharusnya telah menerima serah terima pada medio Desember 2017. Keterlambatan serah terima unit inilah yang dijadikan dasar pelaporan pidana. Dari 73 orang konsumen yang melapor, terdapat 4 orang yang sudah menerima refund, yang terutama Pak Antoni Ong pada tanggal 12 Februari 2018, dan ada 52 orang konsumen yang belum jatuh tempo dan sebanyak 21 orang yang sudah jatuh tempo. Bahwa nilai kerugian 21 orang konsumen yang sudah jatuh tempo tahun 2017 tersebut yang menjadi dasar pelaporan pidana adalah sebesar 3,9 miliar saja, sedangkan aset PT Bumi Samudra Jejit yang disita dalam perkara ini nilainya 687 miliar atau 170 kali lebih besar dari nilai kerugian yang diderita korban. Oleh penyidik dan jaksa, kami dikenai pasal pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan, dugaan penggelapan dan penipuan. Tak berlebihan kalau kami berpendapat bahwa peristiwa hukum ini merupakan perkara penipuan paling janggal. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, untuk lebih jelasnya secara komprehensif kami ingin menguraikan seluruh rangkaian peristiwa yang sejak awal hingga kini mengantar kami ke tempat sebagai terdakwa, sekaligus mendudukan masalah yang proporsional dengan bukti-bukti yang terlampir. Bahwa PT Bumi Samudra Jejit selaku pengembang apartemen Royal Avatar berdiri tanggal 26 Juli 2013 dengan akte nomor 135 yang diterbitkan Notaris Pidatul Mila. Bahwa sejak tahun 2013 hingga 2015 Bumi Samudra Jejit mengalami 3 perubahan direksi. Pertama, 26 Juli 2013 sampai 17 Februari 2014 oleh Insinyur Clement Chandra. Kedua, 17 Februari 2015 hingga 27 April 2015 Direktur Utama itu adalah Yudi Hartanto. Dan ketiga, sejak 27 April 2015 sampai sekarang itu dijabat oleh Budi Santoso. Bahwa berdasarkan data dari CRM
divisi dalam PT Bumi Samudra Jadid bahwa sejak bulan Desember 2013 hingga Maret 2018 diketahui jumlah pemesan unit adalah 1.104 unit dengan total uang masuk 162 miliar. Bahwa dari jumlah total 162 miliar tersebut sebanyak 22 miliar diperoleh pada waktu dirutnya Insinyur Clement Soekarno Chandra dan 120 miliar diperoleh pada era dirut utamanya Pak Yudi Hartanto dan sebanyak 19 miliar diperoleh pada era dirut PT Bumi Sakti dijabat oleh saya, Budi Santoso. Bahwa penggunaan dana konsumen sebanyak 162 miliar pada waktu direktur pada era Clement Soekarno Chandra adalah sebesar hanya 8,5 miliar. Peruntukannya antara lain untuk pembangunan kantor, perizinan pengurukan, pembuatan jembatan sementara, pembuatan jalan akses proyek, biaya pemasaran, dan biaya operasional kantor. Bahwa seluruh pengeluaran dana yang bersumber dari hasil penjualan apartemen tersebut pada era Clement Soekarno sebesar 8,5 miliar. Penggunaan dan peruntukannya telah sesuai dengan kepentingan pembangunan proyek. Bahwa penggunaan dana konsumen sebanyak 162 miliar pada era Yudi Hartanto adalah sebesar 133 miliar. Peruntukannya antara lain, selain membiayai kebutuhan operasional, terdapat pengeluaran yang dikualifikasi tidak atas dasar untuk kepentingan pembangunan proyek. Bahwa seluruh pengeluaran dana yang berasal dari penjualan apartemen pada era Yudi Hartanto sebesar 133 miliar, terdapat pengeluaran sebesar 77 miliar yang mayoritas penggunaannya dan peruntukannya dikategorikan tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan proyek. Bahwa dengan adanya pengeluaran sebesar 77 miliar pada waktu Pak Yudi Hartanto yang mayoritas penggunaannya dan peruntukan tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan proyek mengakibatkan PT Bumi Samudra Jadid mengalami krisis likuiditas, dan saat Budi Santoso pada 27 April 2015 menjadi direktur utama menggantikan Yudi Hartanto, saldo PT Bumi Samudra Jadid sudah dalam keadaan kosong. Bahwa krisis likuiditas menjadi penyebab utama pada tahun 2017 mengalami keterlambatan penyerahan unit kepada 21 orang konsumen, termasuk konsumen atas Siana Anggeli Ciongan dan Dr. Anda Linda Gunawati yang menjadi saksi korban pelapor dalam perkara ini dan yang sudah melakukan perdamaian dengan kita. Bahwa dengan kata lain, apabila uang sebesar 77 miliar yang bersumber dari dana konsumen tersebut dipakai untuk kepentingan pembangunan unit tower apartemen Royal Apartemen, maka sangat mungkin pada PT Bumi Samudra Jadid selaku pengembang akan dapat tepat waktu melakukan serah terima unit kepada konsumen yang jatuh tempo pada 2017. Apakah peristiwa itu keterlambatan dalam penyerahan unit apartemen kepada 21 orang konsumen itu tergolong perbuatan pidana? Penjelasannya mengenai pertanyaan ini akan kami coba jelaskan dalam bab analisa yuridis nota pembelaan ini. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, dan para pengunjung persidangan yang kami hormati, sampai pada bagian pertengahan bab pendahuluan ini sebenarnya sudah cukup jelas bahwa faktor mendasar yang menjadi penyebab utama adalah keterlambatan dalam penyerahan unit apartemen adalah yang kepada 21 orang konsumen, termasuk Sieni Anjulang Ciongan dan Dr. Linda Watiko pada 2017 yang menjadi pokok pangkal lahirnya perkara ini adalah karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan terdakwa terdapat pengeluaran uang sebesar 77 miliar pada periode dirut PT Bumi Samudra Jadid dijabat oleh Yudi Hartanto yang mayoritas penggunaan dan peruntukannya tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan proyek. Dan apabila peristiwa terjadi keterlambatan dalam penyerahan unit apartemen kepada konsumen diasumsi sebagai perbuatan pidana, maka pertanyaan yang kritis yang relevan yang perlu saya dan Pak Clement ajukan, mengapa kami Budi Santoso dan Clement Soekarno Chandra yang harus menjadi tersangka dan ini didakwa menjadi dituntut 4 tahun penjara oleh JPU, sementara pada sisi lain Yudi Hartanto yang menjadi salah satu pokok penyebab terjadinya keterlambatan serah terima unit yang menjadi pokok pangkal lahirnya perkara ini hingga kini masih berstatus sebagai saksi, dan malahan kendati sudah diingatkan berulang kali, Pak Hakim sering mengatakan tulis di pledoi, kalau nggak mau datang tulis di pledoi. JPU tetap teguh pendirian tidak mau menghadirkan selama persidangan. Yudi Hartanto tidak pernah muncul di persidangan bersama 14 saksi yang lain. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut hukum yang terhormat, para pengunjung persidangan yang kami hormati, dengan fakta-fakta seperti ini, penetapan tersangka atas diri kami Budi Santoso dan Clement Soekarno Chandra adalah error in persona, merupakan bentuk miscarriage of justice and law enforcement.
Dalam bahasa terang kami menyebutkan sebagai korban praktik mafia hukum yang dilakukan secara terorganisir oleh oknum penyidik Polda Jatim bersama-sama oknum Jaksa Kejati diduga terkait pemberian bantuan terhadap aksi kejahatan yang ingin merampas aset perusahaan kita yang senilai 687 miliar yang melibatkan pengusaha hitam, oknum pengacara hitam, oknum wartawan hitam, dan oknum anggota DPR hitam yang memakai fasa mafia hukum lantaran tidak ada lagi stigma yang lebih tepat untuk melekatkan pada para pelakunya. Majelis Hakim yang kami mulia, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung persidangan yang kami hormati, dampak dari penolakan atas rencana perampasan aset PT Bumi Samudra Jadid selama di dalam tahanan Polda Jatim, kami mendapat kriminalisasi susulan. Dalam kriminalisasi episode kedua makin dipertegas adanya praktek ini yang terjadi pada diri kami karena terdapat serangkaian rekayasa jahat yang konsepsional adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 pasca keterlambatan serah terima unit di Pucung 2017 terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan konsumen yang disusupi konsumen palsu yang memprovokasi konsumen alsi memanfaatkan kondisi psikologis konsumen yang panik akibat keterlambatan serah terima unit. Perkiraan jumlah massa yang berunjuk rasa waktu itu 300 orang, padahal jumlah konsumen yang jatuh tempo hanya 44 orang. Modus mobilisasi unjuk rasa konsumen palsu ini pernah dilakukan beberapa kali di halaman gerbang pengadilan negeri ini, dan pengunjuk rasa konsumen palsu berorasi menjadi korban si waktu. Peristiwa unjuk rasa itu disusupi oleh konsumen palsu ini lalu diviralkan dari media cetak, media sosial maupun media televisi, bertujuan menimbulkan kepanikan pada komunitas konsumen asli. Viral di berbagai media ini khususnya medsos, membuat lembaga perbankan menolak memberikan pinjaman kepada Persero, serta berakibat pula pada investor lain menjadi takut untuk bermitra dengan kami. Hal ini dimaksudkan agar PT Bumi Samudra Jadid selaku pengembang proyek Royal Avatar World dibuat tetap tidak berdaya, lalu diharapkan menyerah di tangan konsorsium ini. Bahwa karena pengaruh viral itu, pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11 di lokasi proyek apartemen Royal Avatar World muncul unjuk rasa dari konsumen sebanyak kurang lebih 400 orang. Namun kali ini memang benar-benar unjuk rasa konsumen asli yang menuntut pengembalian uang dengan pengawalan 200 personil polisi dari Satuan Dalmas Polres Sidoarjo. Bahwa di tengah berlangsungnya negosiasi, tiba-tiba tanggal jam 12.30 Aris Birawa, salah seorang direksi Sipua Group, menerima kedatangan seorang bernama Agung Wibowo diantar oleh Haji Aris Subianto. Maksud kedatangan Agung Wibowo menemui direksi Sipua adalah ingin menjadi investor dengan mengambil alih unit-unit apartemen yang dibatalkan oleh para konsumen. Tahap awal Agung Wibowo menjanjikan menyiapkan cash sebesar 50 miliar, padahal ada investor bernama Agung Wibowo yang bakal menyiapkan dana refund cash sebesar 5 miliar ini disampaikan harus kepada para konsumen di tengah-tengah unjuk rasa. Dan pada waktu itu manajemen Sipua minta waktu 2 pekan untuk mengatur teknis pelaksanaan refund. Namun permintaan ditolak oleh para konsumen yang berunjuk rasa dan tetap menuntut agar refund. Bahwa uang pencairan pertama dilakukan pada hari berlangsungnya unjuk rasa tanggal 5 Februari 2018 bersumber dari nakes 3,5 miliar dari Agung Wibowo yang diberikan melalui slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening Agung Wibowo nomor 4294000111 rekening atas nama PT Berkat Royal Property Indo nomor 61206211112, sedang sisanya 446 miliar dijanjikan Agung Wibowo menyusul. Pada tanggal 6 Februari Haji Aris Subianto menyampaikan permintaan Agung Wibowo agar direksi Sipua membatalkan unit-unit yang dilakukan secara notarial. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Walau surat pemesanan tidak dilakukan secara notarial, karena permintaan investor, direksi Sipua menyanggupi melakukan pembatalan secara notarial. Pada pukul 19, Clement Soekarno Chandra dan Haji Aris Subianto bertemu dengan Agung Wibowo di rumah pemakan Agis depan Masjid Agung. Inti pembicaraan Agung Wibowo berjanji siap mengucurkan dana talangan. Agung Wibowo berjanji akan mengirimkan sisa dana sebesar 46,5 miliar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 11 sudah di rekening Sipua Group. Bahwa pada tanggal 7 Februari mulai diverifikasi data untuk unit yang serah terima 2018, 2019, 2020 sebelumnya diumumkan cek tidak bisa dicairkan tanggal 9 Februari, namun baru bisa dicairkan tanggal 12 Februari sesuai janji Agung Wibowo. Pada tanggal 12 Februari pukul 13
01. Dana yang dijanjikan investor Agung Wibowo belum masuk ke rekening Sipua sejak pukul 13.30. Nomor handphone Agung Wibowo sehingga kini tidak bisa dihubungi lagi. Akibat janji Agung Wibowo, Direksi Sipua Group telah menerbitkan 428 cek dan giro yang dibukakan rincian 374 cek yang akan cair tanggal 12 Februari dan 54 giro yang akan cair pada tanggal 28 Februari. Totalnya 55 miliar. Dalam perkembangannya, selanjutnya diketahui slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening tahapan nomor 4650428373 atas nama Agung Wibowo di rekening giro nomor 612062 atas nama PT Brokat Royal Property sebesar 46.500 juta ternyata merupakan penipuan. Bukti kita lampirkan bahwa akibat tahun tersebut 424 konsumen yang menerima cek merasa dibohongi dan menagih pembayaran. Pada tanggal 24 Februari 2018, Direksi Bumi Sampai Jadi melaporkan Agung ke Polres Sidoarjo, namun hingga kini tidak direspon oleh polisi. Bukti terlampir. Namun pada tanggal 27 November 2018 kemarin, melalui kuasa hukumnya Clement Soekarno Chandra dan Aris Birawa melaporkan Agung Wibowo ke Polda Jatim dengan sebagai tanda bukti lapor TBL 1551. Bukti terlampir bahwa pelaporan pidana ini penting kami lakukan. Pertama, ada mens area niat jahat Agung Wibowo di balik pemberian slip pembelian dana antar BCA yang palsu sebesar 46,5 miliar. Kedua, pelaporan pidana ini sebagai pintu masuk membongkar tuntas praktek mafia hukum dalam perkara ini. Agung Wibowo diduga merupakan salah satu mata rantai konsorsium yang memainkan peran menjebak Direksi Sipua agar mendapatkan cek-cek refund yang tidak ada dananya. Bahwasanya implemen Agung Wibowo merupakan investor palsu yang disusupkan konsorsium ini makin terkuat setelah membaca hasil print out call data record handphonenya yang sehari-hari digunakan, yaitu nomor 0823109000XX dan 0813318771XX sejak bulan Juni 2017 hingga Maret 2018 menunjukkan adanya aktivitas komunikasi antara Agung Wibowo dengan beberapa orang yang menjadi bagian dari konsorsium mafia itu, termasuk pengacara yang direkomendasi oknum penyelidik. Tidak satupun nomor handphone kami tercatat pernah dihubungi oleh Agung Wibowo sebelumnya. Dengan demikian, tuduhan oknum penyidik yang mengatakan Agung Wibowo adalah bagian dari komplotan kami adalah fitnah yang kejam. Kini penyidik Polda Jatim di bawah supervisi pimpinan Polda Jatim tengah melakukan pengusutan, termasuk melacak sumber awal dana sebesar 3,5 miliar yang terdapat di dalam rekening Agung Wibowo di BCA dengan nomor 429000011. Pada bawah perkembangan berikutnya, tanggal 26 Maret 2018, Diki Setiawan dan kawan-kawan 87 orang konsumen yang belum jatuh tempo membuat laporan polisi di Polda Jatim dengan LP 373 bahwa dalam LP nomor LPP 373 cek-cek kosong hasil jebakan dari penipuan Agung Wibowo ini dijadikan bukti oleh penyidik di Skripum Polda Jatim. Telah terjadi tindak pidana oleh para tersangka. Penyidikan dengan cekatan juga tanpa penyelidikan menetapkan kami jadi tersangka dengan alat bukti cek kosong bahwa karya jebakan investor palsu Agung Wibowo. Lagi-lagi kami menjadi tersangka, padahal direksi untuk proyek-proyek ini di sebuah grup ada banyak nama yang lain. Bahwa pada tanggal 7 sampai dan 10 Desember Sipua Group sudah memberikan refund lunas kepada 87 orang konsumen kelompok Diki Setiawan dan kawan-kawan pelapor LP 373 bersamaan dengan telah selesainya pembayaran refund 87 orang konsumen tersebut. Pelapor dalam perkara ini atas nama Diki Setiawan dan kawan-kawan melakukan pendatangan perdamaian Jatim dengan Budi Santoso, Clement Soekarno Chandra dan Aris Birawa. Bukti terlampir. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, dan para pengunjung persidangan yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, meskipun kami tidak mendapatkan ideal, kami ingin melaporkan perkembangan yang membahagiakan bahwa dalam hal ini dapat terjadi diyakini berkata dari campuran tangan Tuhan serta adanya kearifan diberikan Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan pada kami dengan memberikan penambahan waktu untuk terjadinya perdamaian antar kami dengan para pelapor dalam perkara ini. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 kami terdakwa Budi Santoso dan Clement Soekarno Chandra telah menandatangani perdamaian dengan 40 orang yang menjadi pelapor polisi LPP 1576 termasuk Siani Anggulang Kiongan dan Dr. Lindawati Igo yang menjadi contoh di dalam surat dakwaan kita.
Dalam perdana ini kami telah membayar dalam bentuk tunai 900 juta dan 7,2 miliar dari 3 unit rumah di Royal Town Regency Gunung Anyar dengan status sertifikat hak milik nomor 02701, 02748 dan 02751 dan 10,9 miliar berupa satu bidang tanah sertifikat hak milik nomor 1431 seluas 2.194 meter persegi untuk 24 orang konsumen yang lain yang belum berkehendak untuk diberi refund. Barangkali kami akan menempuh melalui konsinyasi di pengadilan, sedangkan 5 orang konsumen tidak diketahui lagi keberadaannya. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, dan pengunjung persidangan yang kami hormati, bahwa pada bulan April 2018 PT Bumi Sari Jodi beringinan memberikan kembalian dana kepada 73 orang konsumen ini sebesar 12,5 miliar. Waktu itu rekening kita belum disita. Dimasukkan agar kami bersama isi pertama Sanda bisa dapat SP3 dari penyidik untuk laporan polisi LBP 1576. Bukti terlampir, Pak, bahwa keinginan kami untuk mendapatkan SP3 itu setelah diberikan lantaran sudah ada presiden hukum sebelumnya di mana penyidik menerbitkan SP3 nomor STAT 593/11/2018 tanggal 29 Maret 2018 terkait laporan polisi LBP 009 di proyek RAW juga. Jadi ini sudah ada, Pak Hakim, tanggal 4 Januari 2018 atas nama pelapor Siti Nurbaya Esa sebagai kuasa hukum Agus Sardono memesan unit apartemen Royal Ava Tower Blok E 1623 sesuai pesanan nomor 2746 tanggal 20 Februari 2015 dengan pertimbangan telah dilakukan refund pengembalian uang sebesar 342 juta kepada pihak pelapor. Bukti terlampir. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa adanya fakta SP3 tanggal 29 Maret 2018 itu terkait laporan polisi LBP 009 tanggal 4 Januari 2018 atas nama pelapor Siti Nurbaya tersebut membuktikan sejatinya perbuatan dalam perkara ini menurut penyidik adalah peristiwa perdata, bahwa pada akhirnya refund itu urung dilaksanakan karena ditolak oleh Kapolda Jawa Timur pada saat itu, Bapak Arifin. Kami malah diminta menyiapkan uang sebesar 162 miliar dengan dalih refund untuk 1.100 orang konsumen. Permintaan itu saja janggal, mengada-ada dan tidak masuk akal. Lebih banyak sebagai bentuk merintangi untuk tercapainya perdamaian. Karena jumlah konsumen yang melapor hanya 73 orang dan 21 orang yang sudah jatuh tempo. Nilai total refund 73 orang itu hanya 12,5 miliar. Karena Persero tidak siap dengan dana 162 miliar, maka dalam perkembangan berikutnya tanggal 18 April 2018 kami Budi Santoso dan Raymond Sukamto Chandra langsung ditahan penyidik. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung persidangan kami hormati, bahwa dampak penahanan diri kami terhadap usaha untuk membangun serta mencari solusi pengembalian uang konsumen menjadi berat dan sulit sampai hari ini, Pak Hakim. Penahanan terhadap diri kami oleh penyidik merupakan tindakan sewenang-wenang sekaligus mengabaikan asas manfaat dalam penegakan hukum, bahwa benar ada 73 konsumen yang menggunakan haknya untuk melapor pidana terhadap diri kami dan jumlah yang telah jatuh tempo sebanyak 21 orang. Kami menghormati dan menjunjung tinggi penggunaan hak itu. Akan tetapi pada sisi lain, setidaknya ada hak ratusan lain konsumen yang lain yang menghendaki penyelesaian masalah yang dapat ditempuh secara musyawarah dan tetap memberi kesempatan juga seharusnya dihormati penyidik. Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh penyidik secara bijaksana untuk tidak menahan kami. Setelah kami ditahan, pemberitaan negatif tentang Sipwa Group dan penahanan kami diberitakan secara masif selama berhari-hari, bahkan dibuat berseri oleh toko pers nasional, pers Surabaya dan patutnya. Kemudian link beritanya diviralkan melalui media sosial. Padahal kita bukan artis, Pak. Kalau artis mungkin bisa ya, kita bukan artis, tapi kita atas. Padahal sebelumnya yang memberitakan kita itu adalah penasihat hukum Sipwa Group, dan bahkan atas permintaan mereka kami telah memasukkan mereka sebagai manajer di salah satu perusahaan Sipwa Group dan memberikan sebagian saham kami di perusahaan tersebut pada mereka.
pada saat demo konsumen tanggal 5 Februari 2018 sebagai direktur dan komisaris, mereka ikut menemui para konsumen, duduk di depan, berdialog langsung dengan konsumen. Oknum Tuku Pers Surabaya itu sempat mewakili manajemen Sipua dalam suatu wawancara di via telepon dengan salah satu televisi swasta di Surabaya berkait dengan permintaan refund tersebut. Walau menerima gaji 30 juta per bulan selama setahun di luar biaya operasional, oknum toko pers itu juga semula mewakili manajemen ini, berbalik menyerang manajemen dengan pemberitaan-pemberitaan negatif yang diviralkan. Pemberitaan itu membuat kami semakin terpojok dan membuat kegiatan persero menjadi lumpuh. Upaya untuk menghadirkan investor baru menjadi terkendala dan calon mitra kami, China Construction Aid Engineering Division, mengundurkan diri. Majelis Hakim yang mulia, penuntut hukum yang terhormat, para pengunjung persidangan yang kami hormati, entah kebetulan atau memang memiliki benang merah, pada tanggal 18 April itu berbarengan dengan adanya kunjungan sejumlah anggota DPR Komisi 3 ke Surabaya ke lokasi proyek yang datang bersama-sama dengan Kapolda Jawa Timur waktu itu Irjen Polisi Mahfud Arifin beserta jajarannya. Setelah itu pada sore harinya anggota Komisi 3 tersebut berkunjung ke Polda Jawa Timur. Malam harinya kami ditahan penyidik. Dengan mengatasnamakan rakyat sejumlah anggota itu, DPR itu mengklaim kehadirannya ke Surabaya dalam rangka melakukan fungsi pengawasan atas sebuah proses penegakan hukum terkait kasus Sipua Group. Padahal dari hasil investasi kami, malam itu sejumlah anggota Komisi 3 itu datang dibuka atas undangan salah satu anggota konsorsium tersebut. 3 jam setelah kami ditahan, terungkap fakta ada sebuah pesta kecil di Titus Restoran di kawasan Citalen, Surabaya yang dihadiri oleh Diskrimum Polda Jatim, sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI, dan seorang anggota konsum mafia, juga para penyidik. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung yang persidangan yang kami hormati, bahwa penahanan diri kami oleh penyidik agaknya sebagian dari skenario lanjutan konsolidasi tersebut. Hal itu membuktikan pada perkembangan selanjutnya, oknum penyidik menyarankan agar kami hanya memakai jasa dari kantor hukum yang dikenal sebagai pengacara rekanan Polda Jatim. Sebagai pengacara, ia begitu tampak sangat berkuasa di hadapan penyidik. Bila ingin bertemu, kami dapat setiap saat dan tidak perlu dilakukan di ruang tahanan yang pengap, tapi dapat dilakukan dengan luasa di ruang tamu penyidik, bahkan di ruang pertemuan. Sedangkan dengan pengacara kami yang lain yang ditunjuk keluarga, bila ingin bertemu kami dipersulit, hanya bisa bertemu pada jam besok saja, itu pun melalui sarana intercom yang usang dan harus minta persetujuan dari Pak Hakim sampai ada penetapan pengadilan untuk mengunjungi saja. Padahal untuk pengacara harusnya ada hak untuk itu. Suasana intimidatif seperti ini baru saja terhenti setelah terjadi penggantian Kapolda Jawa Timur di bawah komando Irjen Polisi Dr. Andes Luki Hermawan. Bahwa motif konsorsium ini memenjarakan kami mulai kelihatan belangnya, yaitu kita ditunjukkan di keluarga memamerkan pengaruhnya sembari menunjukkan tersangka lain seperti Sugiarto Tanuwijaya, Roni Sumono, kendati sudah berstatus tersangka hingga kini tidak pernah ditahan penyidik. Selain itu, mengacu pada peristiwa Yudi Hartanto yang menjadi tersangka pun itu. Pada peristiwa lainnya, kami diintimidasi dan paksa menandatangani pernyataan agar bersedia menjual aset perusahaan sebidang tanah yang Aki 771 dengan nilai cuma 150 miliar, bahwa nilainya mestinya 680 miliar. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung persidangan kami hormati, menurut hemat kami perkara ini adalah produk praktek mafia hukum. Berkas perkara ini setidaknya tidak memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Namun oleh JPU tetap dipaksakan dan dinyatakan P21. Dan berdasarkan surat dakwaan nomor PDM 418, dalam persidangan ini kami menghadapi dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, dugaan tindakan pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud pasal 372, dan dakwaan kedua, dugaan pidana penipuan yang diatur pasal 378 KUHP. Kami ingin menutup bagian pendahuluan benda ini dengan menyatakan bahwa berkas perkara aku tidak layak dijadikan dasar untuk perusahaan surat dakwaan dan surat tuntutan JPU telah gagal menyampaikan seluruh fakta otentik yang diberikan para saksi yang dihadirkan oleh JPU sendiri di muka persidangan. Selain bersikap ragu-ragu, JPU tidak mampu membuktikan surat dakwaan dan tuntutannya sendiri. Surat dakwaan dan surat tuntutan membuat keterangan tidak benar
dan tidak didasarkan atas fakta persidangan yang sebenar-benarnya, maka secara material tidak dapat dijadikan dasar dan titik bertolak untuk menuntut kami selaku terdakwa, karena bertentangan dengan asas peradilan kita yang mengedepankan kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak. Video. Bahkan tidak berlebihan bila kami katakan JPU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menuntut tanpa dapat membuktikan kesalahan pada diri kami selaku terdakwa sesuai dengan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan, serta JPU telah memberikan serangkaian keterangan tidak benar dalam surat dakwaan dan surat tuntutan. Namun dalam kesempatan ini pula, melalui majelis hakim yang mulia, mewakili direksi PT Bumi Samudra Jadin dan Sibuat Group, dari lubuk hati yang paling dalam kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh konsumen yang telah dirugikan akibat belum terbangunnya proyek Royal Avatar ini. Dan bersama ini pula kami menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sisa para konsumen yang menghendaki refund. Hendaknya para konsumen tidak perlu ada kerisauan yang terlalu berlebihan, karena setidaknya PT Bumi Samudra Jadin masih memiliki aset yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan nilai total kewajiban kami kepada seluruh konsumen yang belum menerima refund. Kami akan mendukung dan bersikap kooperatif bila para konsumen ingin menjadikan aset kami sebagai jaminan refund dengan diikat hak tanggungan sambil menunggu ada investor baru yang berminat. Pada bagian lain, melalui majelis hakim yang mulia, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada 200 konsumen yang tergabung dalam tim buyback yang telah bersedia menempuh penyelesaian dengan cara musyawarah melalui mekanisme pemberian aset sebagai jaminan yang diharapkan dapat menjadi role model terhadap penyelesaian konsumen lain. Setelah mengucapkan terima kasih pada Pak BPJS yang dipimpin Pak Peter yang telah mendatangi Gading dengan para terdakwa. Untuk mempersingkat waktu majelis hakim, kami tidak akan membacakan surat dakwaan, tuntutan, dan fakta persidangan. Namun dalam buku pledoi yang kami berikan ada termuat lengkap. Kami teruskan. Analisa terhadap surat dakwaan, surat tuntutan, dan fakta persidangan. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat. Sejak awal penyidikan perkara ini, bersama-sama kuasa hukum tak jemu-jemunya, kami merasa secara konsisten gencar melakukan protes dan melawan praktek mafia hukum ini yang kami alami, karena kami selalu mengatakan kami telah menjadi korban praktek miscarriage of justice and law enforcement, bahwa kami telah merasa jadi korban praktek mafia hukum yang kasar dengan direkayasa, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, berlanjut menjadi terdakwa yang akhirnya bermuara terjadinya sebuah peradilan yang oleh pers lokal dan nasional disebut sebagai pencucian piring kotor oknum aparat penegak hukum sebelumnya. Bahwa setelah protes kami di APK penyidik, semula kami berharap JPU sebagai pengendali perkara dapat aktif menjaga nilai-nilai due process of law dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka. Namun pada kenyataannya nasi sudah menjadi bubur, peradilan ini tetap terjadi. Kami menjadi terdakwa yang disebabkan adanya permukaan dan jahat sejumlah oknum aparat penegak hukum di Polda dan Kejati Jatim. Bahwa selain kepada Tuhan yang Maha Esa, kini kami hanya bisa memasrahkan diri dan menggantungkan nasib kepada Bapak Ibu Majelis Hakim yang mulia, yang kami harapkan untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan sejernih-jernihnya dan seadil-adilnya. Kami meyakini Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan adigium fiat justia ruat celum, atau lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Analisa terhadap dakwaan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat dakwaan sebagai pasal 143 ayat 2 KUHP karena dalam dakwaan penuntut umum tidak menguraikan mengenai unsur kesalahan terdakwa, bahwa menurut POMP pada suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana adalah apabila suatu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, yang mana hal ini sejalan dengan pendapat Ledenmotto bahwa kesalahan merupakan unsur subjektif dalam unsur delik yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan, offset atau kealpaan. Bahwa Mulyanto dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana terbitan Bina Aksara Jakarta menjelaskan bahwa kesalahan tersebut terdiri atas 2 jenis, yaitu kesengajaan, offset, dan kelalaian, culpa. Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari 3 macam, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan pastian,
kesengajaan secara keinsafan kemungkinan. Dengan demikian, agar sebuah dakwaan menjadi jelas, penuntut umum harus dapat menguraikan secara jelas apabila perbuatan dari si terdakwa masuk ke dalam kategori kesengajaan, perbuatan seperti apakah dari terdakwa yang masuk ke dalam delik kesengajaan yang didakwakan, dan apakah masuk ke dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan keinsiafan kepastian atau kesengajaan secara keinsiafan. Dalam surat dakwaan nomor PDM 418 tanggal 6 Juli 2018 dengan terdakwa Santoso dan Clemens Soekarno Chandra, penuntut umum sama sekali tidak menguraikan dan menyebutkan di dalam dakwaan mengenai perbuatan terdakwa manakah yang merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan sengaja dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa patut dihadapkan ke pengadilan, di mana dalam dakwaannya penuntut umum hanya menguraikan mengenai kronologis kejadian versi penuntut umum tanpa menguraikan dan menjelaskan perbuatan manakah yang dilakukan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, sehingga tidak jelas apa yang didakwakan penuntut umum. Bahwa dalam hukum pidana menguraikan mengenai adanya kesalahan dan uraian perbuatan yang memenuhi delik kesalahan adalah suatu hal yang penting di dalam dakwaan sebagai landasan pemeriksaan pengadilan. Ada atau tidaknya serta macam kesalahan akan menentukan dapat atau tidaknya pelaku pidana dan menentukan pula berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini sejalan sebagaimana yang dimaksud pasal 6 Undang-Undang 48 2009 yang menyebutkan bahwa kejelasan mengenai uraian kesalahan dalam sebuah perbuatan terdakwa dalam perkara pidana mutlak harus ada. Dengan demikian dalam dakwaannya sebagai dasar dilakukan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, seharusnya penuntut umum menguraikan dengan jelas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mana yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau apakah merupakan kesengajaan atau kealpaan atau perbuatan yang masuk ke dalam kategori perbuatan tersebut. Dalam kegagalan dalam menguraikan tersebut dalam menyebutkan di dakwaan mengenai perbuatan terdakwa manakah yang merupakan perbuatan melawan hukum, yang merupakan perbuatan sengaja dilakukan para terdakwa, sehingga terdakwa patut dihadapkan ke pengadilan, pada akhirnya telah mendorong JPU memberikan keterangan tidak benar dan serangkaian kebohongan dalam surat dakwaan yang telah dibuktikan dalam analisa surat tuntutan sebagaimana yang disebutkan sebagai berikut. Saya tidak bacakan karena hampir sama dengan yang disebutkan. Analisa terhadap surat tuntutan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin sekalian. Sebagaimana yang telah kita saksikan bersama, selama persidangan terdapat 15 orang saksi fakta tidak mau dihadirkan oleh JPU. Di antara yang paling sering disebut Pak Yudi Artanto. Namun alangkah terkejutnya kami selaku terdakwa tatkala dengan gegabah JPU memberikan keterangan dalam surat tuntutan dengan mendalilkan 15 saksi fakta tersebut hadir di persidangan dan JPU memasukkan sebagai fakta persidangan. Padahal selama persidangan BAP 15 saksi fakta tersebut dibaca pun tidak. Selaku terdakwa, kami tidak pernah bertemu 15 orang saksi fakta tersebut bersaksi di muka persidangan dan tidak pernah pula kami mendengar BAP 15 saksi fakta tersebut dibacakan JPU di muka persidangan. Juga kami selaku terdakwa tidak pernah pula ditanyakan oleh majelis hakim untuk dimintakan tanggapannya atas kesaksian 15 saksi tersebut di muka persidangan. Namun pada surat tuntutan halaman 23 sampai dengan halaman 30 JPU memberikan keterangan tidak benar secara vulgar dan kasat mata di hadapan kami, kuasa hukum, majelis hakim, dan pengunjung sidang dengan menulis terhadap keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin sekalian, apa yang dilakukan JPU tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, memberikan keterangan palsu di dalam akta otentik sebagaimana yang dimaksud pasal 266 ayat 1 KUHP. Oleh karena surat tuntutan memuat keterangan palsu, maka secara yuridis kedudukan surat tuntutan jaksa
JPU tergolong surat palsu sebagaimana yang dimaksud pasal 263 KUHP dan pembuatan pidana tersebut telah selesai polri dilakukan oleh JPU. Perbuatan JPU yang memberikan keterangan palsu dan serangkaian kebohongan dalam surat tuntutan dikualifikasi merupakan tindak kejahatan yang serius yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Bahkan secara khusus dapat ditemukan dengan ditemukan keterangan palsu dan serangkaian kebohongan oleh JPU dalam surat tuntutannya. Di sinyalemen yang kami sampaikan berkenan adanya rekayasa atas perkara ini yang tak terbantahkan. Dapat kami ulangi, hasil analisa terhadap surat tuntutan yang kami sampaikan dalam persidangan ini antara lain: 1. JPU sengaja tidak melakukan penelitian secara cermat atas berkas perkara karena perkara ini sejatinya tidak terpenuhi kelengkapan formil dan material. Yang kedua, JPU tidak mampu menggambarkan unsur tindak pidana yang didakwakannya. Fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat bukti pendukung pembuktian setiap unsur pasal yang didakwakannya, dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktiannya. 3. JPU secara konsisten memberikan keterangan palsu baik dalam surat dakwaan dan surat tuntutan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, memberikan keterangan palsu dalam akte objektif. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, sebagaimana kami telah sampaikan pada bab pendahuluan bahwa sejak pembuatan surat dakwaan rumusan tuntutan, JPU konsisten dengan praktek manipulatif membangun sejumlah dalil-dalil yang dikualifikasi sebagai keterangan tidak benar di dalam akta otentik. Fakta-fakta yang ditemukan JPU dalam surat tuntutan yang dikategorikan sebagai keterangan tidak benar dan serangkaian kebohongan bersama-sama kami menggunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap praktek mafia hukum. Baik di dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, JPU setelah konsisten memberikan serangkaian kebohongan dan keterangan tidak benar sebagai berikut: 1. Keterangan tidak benar JPU tentang PT Bumi Samudra Jadin baru beli tanah tahun 2014, bahwa dalam surat dakwaan dan surat tuntutan halaman 2, 87, 82, 91, 93, 97 JPU menyatakan bahwa di bulan Desember 2013 sebagian marketing Bumi Samudra melakukan pemasaran apartemen yang rencananya akan dibangun 14 tower dan 1 tower kantor yang masing-masing tower ada 27 lantai yang berlokasi di Desa Kedurwajo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada PT Bumi Samudra belum lengkap perizinannya. PT Bumi Samudra baru lengkap seluruhnya tanggal 13 Juli 2015 dan objek tanah lahan tersebut SIP nomor 71 Desa Kedurwajo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan seluas 59.924 meter persegi atas nama kendali jiwa baru dibeli oleh PT Bumi Samudra pada tanggal 12 Juni 2014 sebagai akta jual beli 100/2014 tanggal 12 Juni 2014 di hadapan notaris PPAT Inggil Nugroho Maksi SH. Pada tanggal 27 Juni 2014 SIP itu memang baru beralih menjadi atas nama PT Bumi Samudra Jadin. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung persidangan yang kami hormati, bahwa melalui kalimat objek tanah tersebut yaitu SADP 2 nomor 71 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan seluas 59.924 meter persegi atas nama PT Kendali Jiwa baru dibeli oleh PT Bumi Samudra Jadin pada tanggal 12 Juni 2014 sebagaimana akta jual beli nomor 100 2014 tanggal 12 Juni 2014 di hadapan notaris PPAT Inggil Nugroho pada tanggal 20 Juni 2014 SIP nomor 71 tersebut beralih menjadi atas nama PT Bumi Samudra Jadin. JPU ini membangun dalil dan opini bahwa pada saat mulai melakukan pemasaran unit apartemen pada Desember 2013, PT Bumi Samudra Jadin selaku pengembang belum memiliki tanah atau lahan. Bahwa pernyataan itu merupakan dalil dan keterangan yang tidak benar. Karena fakta yang benar, pada saat melakukan pemasaran Desember 2013, PT Bumi Samudra Jadin sudah memiliki objek tanah seluas 59.924 meter persegi yang diatasnya akan dibangun oleh proyek RAW. Secara hukum, tanah telah dimiliki oleh PT Bumi Samudra Jadin selaku pengembang tanggal 30 Juli 2013 dan telah lunas pembayarannya. Berdasarkan bukti sempurna berupa akte perjanjian pengingkatan jual beli nomor 194 yang diterbitkan kantor notaris Hujatul Wilah SH, bahwa benar pada Desember 2013 sertifikat tersebut belum balik nama karena belum dilakukan penandatangan akte jual beli, belum balik nama. Tidak berarti PT Bumi Samudra Jadin belum memiliki tanah atau lahan.
Dan setelah syarat-syarat terpenuhi pada tanggal 12 Juni 2014 sesuai akte jual beli 100 ayat 2014 tanggal 12 Juni 2014 di hadapan Notaris PPAT Inggil Nugroho Pasi pada tanggal 27 Juni 2014 SHGB nomor 71 sebut kembali atas nama menjadi PT Bumi Samudra Jadin. Bahwa dalam peristiwa ini pertanyaan yang relevan yang perlu dikemukakan adalah apakah JPU tidak mengetahui perihal adanya akte perjanjian pengikatan jual beli nomor 154 yang diterbitkan kantor notaris Fidatul Mila SH yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2013 bahwa berdasarkan alat bukti surat BAP yaitu BAP terdakwa Insinyur Clement Soekarno Chandra yang secara berkesesuaian dengan bukti surat sejatinya JPU sudah memahami adanya fakta itu. PT Bumi Samudra Jadin selaku pengembang sudah memiliki objek tanah seluas 59.924 meter persegi yang di atasnya dibangun apartemen Royal Avatar pada saat melakukan pemasaran di bulan Desember 2013 sesuai akte perjanjian pengikatan jual beli nomor 154 yang diterbitkan kantor notaris Fidatul Milah SH yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2013 yang buktinya kami lampirkan dalam nota pembelaan ini. Secara hukum, tanah telah dimiliki oleh PT Bumi Samudra Jadin selaku pengembang yang telah lunas pembayarannya. Bahwa akibat keterangan tidak benar tersebut yang diberikan oleh JPU dalam surat tuntutan telah mengakibatkan Dr. Bambang Suherdi SHMH ahli pidana yang dihadirkan sebagai saksi menjadi tersesat sekaligus memberikan pendapat hukum yang keliru yang sangat merugikan kami selaku terdakwa yang di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Berdasarkan fakta, hasil penyidikan kedudukan hukum Insinyur Clement Soekarno Chandra, Yudiartanto dan Budi Santoso pada PT Bumi Samudra Jadin adalah sebagai pengurus perseroan. Jadi apabila mereka melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut diancam pidana sebagaimana dimaksud dengan KUHP, maka masing-masing orang perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam KUHP yang akan mempertanggungjawabkannya. Yang bertanggung jawab dalam menjalankan operasional sebuah perusahaan adalah pengurus terkait adanya suatu tindakan pidana, maka pengurus perbuatan memenuhi unsur rumus delik sebagaimana yang dimaksud pasal 38 KUHP yang bertanggung jawab. Para pengurus yang disebut penyidik bertanggung jawab secara hukum karena menjual unit apartemen sebelum mempunyai tanah atau sebelum ada perizinan dalam rangka pembangunan apartemen. Pengurus perseroan menjual unit apartemen sebelum objek tanah dibeli dan belum ada perizinan. Pembuatan tersebut merupakan upaya menggerakkan orang lain dalam serangkaian kebohongan di Indonesia sebagai maksud pasal 378. Korban merasa tergerak untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan oleh pelaku dengan disampaikan market informasi tentang fasilitas apartemen dan objek tanah yang belum dibeli dan juga adanya perizinan terkait pembangunan apartemen. Perbuatan tersebut dianggap memenuhi unsur pasal 378 KUHP. Untuk selanjutnya akan dibantu. 2. Keterangan palsu JPU tentang harga unit jauh lebih murah. Bahwa pada bagian lainnya Kalau bisa diringkas lagi ya, supaya inti-intinya saja apa menurut pendapat saudara ada Pak ya. JPU Saya masih banyak sidang. Baik, Majelis Hakim yang mulia. Untuk mendukung pemasaran apartemen Royal Avatar yang dibangun di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pihak Bumi Samudra Jadin membuat miniatur apartemen Royal Avatar World yang ditawarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya sehingga masyarakat konsumen menjadi terbayar. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung persidangan yang kami hormati, bahwa melalui kalimat membagikan brosur tentang apartemen Royal Avatar World yang ditawarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya sehingga masyarakat konsumen menjadi tertarik dan membeli apartemen Royal Avatar World, JPU ingin membangun dalil, konotasi, persepsi dan opini seolah-olah dengan kebijakan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya adalah merupakan cara PT Bumi Samudra Jadin untuk memperdaya dan menipu masyarakat agar menjadi tertarik dan berminat membeli apartemen. Bahwa dalam mendalilkan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya, JPU tidak memberikan harga apartemen lain yang menjadi pembandingnya. Bahwa keterangan JPU harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya sehingga masyarakat menjadi tertarik dan berminat membeli apartemen Royal Avatar World ini selain dikualifikasi sebagai keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran sekaligus bertentangan dengan
contoh yang diberikan JPU sendiri dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya sekaligus bertentangan dengan fakta persidangan. Bahwa untuk membuktikan dalil harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya sehingga masyarakat konsumen menjadi tertarik dan berminat membeli apartemen, dalam surat dakwaan dan surat tuntutan halaman 2, 82, 87, 93, dan 97, JPU memberi contoh sebagai berikut. Siane Angelini Ciongan memutuskan membeli apartemen senilai 476.600 sekian, dan Dr. Ada Linda Gunawatigo melakukan pembelian apartemen Royal Avatar Wood senilai 250.500. Bahwa dengan meminjam contoh yang diberikan JPU, harga per unit senilai 478 juta dan 250 juta justru menunjukkan harga apartemen yang dibangun PT Bumi Samudra Jadi tidak tergolong murah. Untuk apartemen tipe yang dibeli Siana Angelit Ciongan dijual oleh The Grand Sagara Surabaya saat ini seharga 360 juta per unit. Bahwa dengan demikian, untuk memperkuat dalil harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya, JPU tidak memberikan harga pembanding yang dimaksud dengan apartemen lain yang dapat dijadikan dasar pembenar atas dalil harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya. Bahwa adalah fakta dari 34 saksi pelapor yang memberikan keterangan ke muka persidangan, terdapat 18 saksi yang menerangkan tertarik membeli apartemen Royal Avatar Wood karena letaknya strategis dan harga terjangkau, antara lain Om Freddy Mario, Nur Hayati, dan lain-lain. Bahwa dari 34 saksi pelapor yang memberikan keterangan ke muka persidangan, tidak ada seorang pun yang menerangkan tertarik membeli apartemen Royal Avatar Wood karena harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya, sebagaimana yang disampaikan JPU dalam surat tuntutannya. Bahwa dengan demikian, dengan fakta sebagaimana yang dimaksud JPU dalam surat tuntutan halaman 87 adalah: 1. Adalah fakta bahwa objek tanah tersebut SHGB nomor 71 dengan luas 59.924 atas nama PT Kendali Jiwo baru dibeli oleh PT Bumi Samudra Jadi pada tanggal 12 Juni 2014. 2. Adalah fakta bahwa untuk mendukung pemasaran apartemen Royal Avatar Wood yang akan dibangun di Desa Kedungrejo, Kecamatan Sidoarjo, pihak PT Bumi membangun miniatur apartemen Royal Avatar Wood dan membagikan brosur yang ditawarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen lainnya. 3. Adalah fakta bahwa masyarakat konsumen menjadi tertarik dan minat membeli apartemen Royal Avatar Wood adalah merupakan suatu rangkaian kebohongan secara sah dan meyakinkan yang dilakukan JPU, yang antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan modus operandi memberikan keterangan palsu dan serangkaian kebohongan, jaksa penuntut umum merumuskan surat tuntutan yang kemudian menjadi dasar dan landasan pertimbangan bagi Jaksa Agung Muda Pidana Umum dalam memutuskan besarnya tuntutan terhadap terdakwa Budi Santoso dan Insinyur Preman Soekarno Chandra selama 4 tahun penjara. Oleh karenanya, dalam kasus ini sangat mungkin secara berjenjang sejak mulai dari Kajari Surabaya, Kajati Jawa Timur, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum pada Jampidum, dan hingga Jampidum telah menjadi korban kebohongan JPU. JPU telah mendakwa dan menuntut kami pada terdakwa dengan pasal penipuan dengan cara merumuskan serangkaian kebohongan dan keterangan palsu. Dengan demikian, fakta yang sejatinya berhasil terungkap dalam pembuktian di persidangan ini bukanlah dakwaan penuntut umum mengenai adanya serangkaian kebohongan para terdakwa sebagaimana roh dalam pidana penipuan, melainkan justru fakta yang muncul di persidangan adalah serangkaian kebohongan dan keterangan palsu oleh penuntut umum. Ini sebuah ironi sekaligus tragedi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung persidangan yang kami hormati, bahwa dengan sangat menyesal kami ingin mengatakan ternyata pula JPU tidak mampu membedakan antara tindak pidana terdapat dalam pasal 378 KUHP yang merupakan terjemahan dari istilah federative dengan pengertian melawan perikatan yang timbul dari hubungan kontraktual, bahwa sifat melawan hukum yang melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana baik secara karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain. Namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan melawan perikatan melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Vide pasal 1338 KUHP Perdata.
bahwa suatu tindak pidana mengandung sifat melakukan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wan prestasi mengandung sifat melawan perikatan yang oleh karenanya kreditur dapat pemenuhan ganti rugi sebagaimana perikatan yang terjadi antara kami para terdakwa selaku pengembang dengan saksi. Bahwa sifat melakukan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, sedangkan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak. Bahwa berdasarkan beberapa penalaran di atas, jelas dalam suatu tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan perikatan dalam suatu perjanjian, sehingga di antara keduanya dipisahkan tegas agar tidak menimbulkan kesimpang siuran dalam proses penyelesaian terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut. Bahwa selain perbedaan antara unsur melakukan hukum dalam pasal 378 KUHP hukum publik dengan melawan perikatan dalam pengertian wan prestasi dalam ranah hukum privat, ternyata JPU Inkasu juga tidak bisa membedakan antara serangkaian kebohongan dengan pengertian tidak melaksanakan prestasi. Bahwa dalam memahami wan prestasi dan tidak pidana penipuan, JPU tersesat dalam menafsirkan unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dalam pasal 378 KUHP dengan pengertian wan prestasi atau ingkar janji dalam hubungan kontraktual, apalagi ternyata tipu muslihat dan serangkaian kebohongan itu tidak pernah ada. Bahwa sepintas memang seperti sama, namun jika kita telah secara lebih mendalam akan muncul beberapa perbedaan prinsip bisa menjadi indikator membedakan antara delik penipuan dengan wan prestasi. Tipu muslihat berdasarkan RSHR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu pada bentuk perbuatannya, tipu muslihat merupakan perbuatan fisik, sedangkan kebohongan lisan. Kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan. Untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan, harus sudah bisa membuktikan ketidakbenarannya ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan. Berbeda dengan ingkar janji yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan pada saat mengucapkan janji. Dari beberapa ilustrasi di atas dapat mengidentifikasi beberapa indikator yang dapat membedakan antara tipu muslihat dan berbohong dalam unsur tindakan pidana penipuan dengan ingkar janji dalam hubungan kontraktual sebagai berikut. Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dibuktikan ketidakbenarannya sejak perbuatan pernyataan itu dibuat, sedangkan ingkar janji harus dibuktikan ketidakbenarannya pada rentang waktu tertentu setelah janji itu dibuat. Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, unsur serangkaian kebohongan pasal 378 KUHP diterjemahkan sebagai bentuk dari beberapa kebohongan atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Jika kita telah rumusan pasal 378 KUHP, maka untuk dapat memenuhi unsur serangkaian kebohongan tidak cukup dengan adanya satu kebohongan saja, namun harus merupakan satu akumulasi dari beberapa kebohongan yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi, sehingga mampu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Berbeda halnya dengan kami yang kami lakukan sesuai fakta persidangan, di mana transaksi pemesan unit apartemen yang terjadi antara perusahaan PT Bumi Samudra Jadin dengan Siana Angelin Ciongan, Dr. Anda Linda Gunawati Go dan kawan-kawan diikat melalui suatu perjanjian yang sama-sama beritikat baik untuk memenuhi perjanjian. Terdakwa dengan saksi didasarkan pada suatu perjanjian. Apabila telah selesai unit apartemen akan kami serah terimakan kepada konsumen. Namun karena ada keadaan memaksa yang terjadi bahwa Persero mengalami krisis likuiditas akibat korban praktek mafia hukum, maka terpaksa unit apartemen belum dapat diserah terimakan. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhnya janji kami kepada konsumen tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan, walaupun ternyata janji tersebut tidak diwujudkan disebabkan oleh keadaan memaksa, karena dalam setiap perjanjian yang dibuat selalu akan ada kesanggupan untuk berprestasi, yang salah satunya adalah kesanggupan kami untuk menyerahkan diri pada konsumen. Wan prestasi dalam hubungan kontraktual tidak memiliki sifat melawan hukum, namun yang ada hanyalah sifat melawan perikatan. Setiap keadaan wan prestasi dalam sebuah perjanjian tidak mengandung sama dengan unsur-unsur di dalam pasal 378 KUHP seperti nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Karena wan prestasi semata-mata merupakan pelanggaran terhadap janji dalam perikatan pokok yang selalu termuat dalam setiap perjanjian. Alat bukti surat yang diajukan terdakwa, ada bukti kepemilikan tanah dan sertifikat legalitas, kemudian perizinan Bumi Samudra Jadin,
kontrak-kontrak pembangunan, kemudian lain-lain, salah satunya surat penghentian penyidikan nomor SK 59 tanggal 29 Maret 2018 dilampirkan. Analisa yuridis bahwa sesuai surat tuntutan, JPU hanya membuktikan salah satu dakwaan, yaitu dakwaan kedua. JPU beranggapan para terdakwa terbukti melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1. Bahwa tindak pidana penipuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa A. Unsur subjektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. B. Unsur objektif delik yang terdiri atas unsur barang siapa. B. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. C. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Dan B. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan, baik unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Hal ini berarti dalam konteks pembutuhan unsur subjektif, misalnya karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan offset secara teori dalam mencakup makna will, when, and witted, menghendaki dan atau mengetahui, maka harus dapat dibuktikan terdakwa memang benar telah A. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. B. Menghendaki atau setidaknya mengetahui, menyadari bahwa perbuatannya sejak semula ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda, memberi hutang, menghapuskan piutang kepadanya, pelaku delik. Menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda, memberi hutang, menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Karena sifat dan kualifikasi pidana penipuan delik formil material, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut haruslah benar-benar causalitate, berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus suatu prestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik sederhana ditarik dan dikualifikasi sebagai kejahatan penipuan sebagaimana yang dilakukan JPU dalam perkara ini, sehingga suatu kasus suatu prestasi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini hakikatnya merupakan masalah murni keperdataan kontraktual individu, seharusnya tetap dipandang dan diletakkan secara proporsional dan tidak ditarik secara sederhana, apalagi dengan pemaksaan rekayasa sebagai kasus kejahatan penipuan. Bahwa berikut ini akan dibuktikan apakah benar Budi Santoso dan Clement Sukarno Chandra telah melakukan unsur-unsur pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Untuk materi analisa yuridis sengaja tidak kami bacakan untuk menghemat waktu. Yang dibacakan hanya resume. Nanti yang diserahkan akan tertulis semua. A. Unsur barang siapa atau setiap orang. Berdasarkan analisa yuridis, untuk barang siapa secara sah dan meyakinkan tidak dapat dinyatakan terbukti. B. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Berdasarkan analisa yuridis, untuk unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak secara sah dan meyakinkan tidak dapat dinyatakan terbukti. C. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Berdasarkan analisa yuridis, untuk unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong secara sah dan meyakinkan tidak dapat dinyatakan terbukti. B. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Berdasarkan analisa yuridis, untuk unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang secara sah dan meyakinkan tidak dapat dinyatakan terbukti. Kami Budi Santoso dan Insinyur Clement Sukarno Chandra memiliki itikat baik bersedia bertanggung jawab penuh atas uang yang telah dibayar konsumen pada PT Bumi Samudra Jekin selaku pengembang. Hal ini terbukti dengan 1. Telah diberikan jaminan refund dana kepada para pelapor perkara ini senilai 11,7 miliar sesuai nilai kerugian 69 dari 73 pelapor. 4 pelapor telah dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2018 berupa uang tunai, 1 bidang uang tunai, 1 bidang tanah seluas 2.904 meter persegi dan 3 unit rumah 3 lantai. Hal ini sesuai dengan perjanjian penyelesaian damai yang ditandatangani di depan Notaris Eka Suci Rusdianingrum
SHMKN pada tanggal 15 Januari 2019 antara Budi Santoso dan Insinyur Clement Soekarno Chandra dengan Melani Purwanti SE yang mewakili 40 pelapor perkara ini, termaksud Siani Angelini Ciongan dan Dr. Anda Linda Gunawati Go. Akta penyelesaian damai tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa para pihak menyatakan berdamai dan saling mengadakan pemberesan dan tidak memaksakan masalah ini lagi. 2. Telah diberikan jaminan pengembalian refund 178 konsumen yang tergabung dalam tim baik-baik sebesar 18 miliar. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Handoko dan kawan-kawan di muka persidangan sebagai saksi yang ada charge. 3. Memberikan refund kepada 120 konsumen lainnya. Dan 4. Bersedia menjadikan aset PT Bumi Samudra Jadin berupa HGB nomor 71 Desa Kedang Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, luas 59.924 meter persegi senilai 687,1 miliar sebagai jaminan pengembalian uang sisa konsumen. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung persidangan yang kami hormati. Selain tidak dapat dibuktikannya oleh JPU unsur-unsur pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud pasal 378 KUHP, dalam perkara ini kami mencatat pula beberapa bentuk kegagalan lainnya. A. JPU tidak dapat membedakan antara wan prestasi dan delik penipuan dalam hubungan kontraktual. Sudah seperti hal biasa jika seorang kreditur kesulitan untuk meminta pelaksanaan prestasi dari pihak debitur, maka upaya yang ditempukan adalah melapor peristiwa itu ke polisi dengan tuduhan penipuan, pasal 378 KUHP. Ada beberapa hal yang menjadi motivasi orang untuk mengambil jalan pintas seperti itu, mulai dari sekedar ingin menakut-nakuti agar debitur melaksanakan prestasinya, sampai dengan benar-benar bertujuan untuk memenjarakan si debitur karena sudah terlalu kesal dengan tindakan debitur yang selalu mangkir dari kewajibannya. Lemahnya pemahaman JPU tentang karakteristik wan prestasi dan delik penipuan juga menjadi penyebab terjadinya misprosedural dalam penanganan perkara ini yang timbul dari hubungan kontraktual. JPU tidak melakukan penilaian secara cermat terhadap sifat dan substansinya, sehingga tersesat pada kesimpulan bahwa antara wan prestasi dan delik penipuan memiliki unsur perbuatan material yang sama. B. Perbuatan para terdakwa murni merupakan hubungan keperdataan. Bahwa tahapan pembelian unit apartemen Royal Ava tersebut yang diawali dengan surat pesanan atas nama Siale Angelini Ciongan dan surat pesanan atas nama Dr. Anda Linda Gunawati Go, yang kemudian kesepakatan antara saksi dengan perusahaan kami PT Bumi Samudra Jadin dituangkan dalam bentuk surat persetujuan pemesanan yang ditandatangani kedua belah pihak yang diikuti adanya pembayaran. Terhadap perjanjian yang termuat dalam surat persetujuan pemesanan ini telah memunculkan perikatan antara kedua belah pihak yang bersifat post factum, yaitu fakta terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Untuk itu, hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan. Bahwa perjanjian yang tertuang dalam surat persetujuan pemesanan atas nama Siana Angelini Ciongan dan Dr. Anda Linda Watigo yang diikuti adanya pembayaran tersebut adalah merupakan suatu perjanjian perdata, yakni hubungan kontraktual di mana perjanjian tersebut sah dan terlaksana menurut ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata. Sehingga berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa JPU tidak mampu membedakan antara wan prestasi dan penipuan. Wan prestasi dapat berupa: 1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya. 3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wan prestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wan prestasi. Ganti kerugian bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagian adanya wan prestasi tersebut. Wan prestasi ini merupakan bidang hukum perdata, sedangkan penipuan masuk dalam bidang hukum pidana, delik pidana, pasal 378 KUHP. Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bahwa JPU harus memahami hubungan kausal antara kebohongan dan penyerahan barang dalam delik penipuan eks pasal 378 KUHP. Bahwa telah diketahui menurut ketentuan dalam pasal 378 KUHP, seseorang bisa dihukum sebagai melakukan penipuan bila dengan suatu kebohongan atau tipu makslihat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, mengadakan perjanjian hutang atau menyediakan hutang. Jadi hubungan antara kebohongan atau tipu makslihat di satu pihak dan tindakan menyerahkan barang, membuat perjanjian hutang atau membebaskan piutang di lain pihak adalah jelas. Ada hubungan kausal, hubungan sebab akibat, di mana si korban penipuan menyerahkan barang, membuat perjanjian hutang atau membebaskan piutang karena digerakkan oleh adanya kebohongan atau tipu makslihat si pelaku penipuan.
bahwa dengan hubungan kausal demikian maka urutan kejadiannya adalah harus terjadi kebohongan atau tipu muslihat, lalu kemudian sebagai akibatnya timbullah perbuatan menyerahkan barang, membuat perjanjian hutang atau membebaskan piutang. Tidak bisa sebaliknya. Bagaimana urutan kejadian antara apa yang diklaim sebagai rangkaian kebohongan, bahwa sekiranya benar keterlambatan serah terima unit merupakan bukti kebohongan atau rangkaian kebohongan, maka kapan kebohongan itu terjadi? Bahwa berdasarkan pada pernyataan yang terjadi antara perusahaan para terdakwa PT Bumi Samudra Jadin dengan Siana Anjali Ciongan dan Dr. Randa Linda Gunawati Go dan kawan-kawan diikat melalui suatu perjanjian yang sama-sama beretikat baik untuk memenuhi perjanjian. Tidak ada maksud para terdakwa melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila para terdakwa disangka melakukan dugaan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum perdata. Bahwa dalam hal ini nyata-nyata tidak pernah ada yang menyangkal bahwa kewajiban refund itu ada. Siane Anjali Ciongan, Dr. Randa Linda Gunawati Go dan kawan-kawan mempunyai hak untuk menagih guna memperoleh refund penuh. Jadi hak Siane Anjali Ciongan, Dr. Randa Linda Gunawati Go dan kawan-kawan untuk menagih refund tidak hilang, bukan kerugian karena penipuan sebagaimana yang dipikirkan oleh JPU. Apabila sekiranya jalan pikiran JPU ini dipertahankan, maka semua uang prestasi akan menjadi penipuan dan semua refund uang tasonan bisa ditagih dengan menggunakan pasal tentang penipuan. Hal ini akan jelas merusak tertib hukum di Indonesia. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusan antara lain putusan Mari nomor 1061 tanggal 26 Juli 1990, putusan Mari nomor 411 tanggal 28 April 1994, putusan Mari nomor 449 tanggal 17 Mei 2001, putusan Mari nomor 424 tanggal 22 Mei 2008, dan putusan Mari nomor 2161 14 Mei 2009. Kasus posisi serupa sebagaimana yang dihadapi kami selaku terdakwa. Dalam amar putusan, unsur perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Onslak van al-Rechter Volking. Bahwa pertimbangan keputusan yang berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHP Perdata sudah benar dan tepat. Karena hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para terdakwa dengan saksi pelapor korban adalah hubungan hukum perdata yang didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dari keduanya, sehingga untuk memberikan penilaian tentang fakta hukum tersebut sudah tepat jika didasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata tentang sah tidaknya perjanjian tersebut. C. JPU gagal dalam membuktikan penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1. Bahwa secara teori penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana diatur di pidana pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja mengajukan orang lain supaya melakukan perbuatan. Bahwa dalam prakteknya penerapan pasal 55 KUHP pidana tersebut adalah tentang turut melakukan middle player sebagaimana dalam ayat 1 ke 1 pasal 55 KUHP pidana tersebut dengan syarat sebagai berikut. Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan, itu dapat terjadi perbuatan turut melakukan. HR 29 Juni 1936. Bahwa terdapat suatu turut melakukan jika kerjasama para pelaku adalah sedemikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan. HR 9 Juni 1941. Bahwa untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, dan agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku. HR 9 Februari 1914. Bahwa jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan penyelesaian. HR 17 Mei 1943. Bahwa dari beberapa ares bugerak di atas, maka jelas penerapan pasal 55 ayat ke 1 KUHP mempunyai persyaratan yang sangat ketat, yaitu kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya
Semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan sehingga kehendak niat ada pada tiap-tiap pelaku. Bahwa JPO tidak menguraikan dengan jelas posisi masing-masing para terdakwa dalam delik pidana yang didakwakan, mengingat penuntut umum mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang mensyaratkan untuk menyebutkan dengan detail posisi dari pihak yang didakwakan. Apakah peran para terdakwa dalam dakwaan ini sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan, serta melakukan perbuatan, ataukah yang melakukan sekaligus, dan perbuatan manakah yang dilakukan terdakwa sehingga dikualifikasi sebagai penyertaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Bahwa dengan tidak diuraikannya seluruh unsur delik dalam surat tuntutan penuntut umum sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, maka penuntut umum dipandang telah gagal membuktikan tuntutannya. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati, sebagaimana yang kami pelajari dalam ilmu hukum selama 8 bulan di dalam tahanan, apabila dalam suatu proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya belum memenuhi syarat untuk menyatakan seseorang bersalah ataupun adanya keraguan-raguan atas suatu fakta, maka hendaknya sesuai dengan asas in dubio pro reo when in doubt for the accused, yang pada pokoknya menyatakan apabila terdapat keraguan di atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang, maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana oleh suatu pengadilan. Asas in dubio pro reo telah digunakan oleh Mahkamah Agung untuk memutus perkara, diantaranya dalam putusan MA nomor 33 K/MIL/2009 yang dalam pertimbangannya antara lain berbunyi sebagai berikut. Asas in dubio pro reo yang menyatakan jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Penerapan mengenai asas Green Straff Sounder School, Fat Al School dan asas ini dubio pro reo sudah menjadi jurisprudensi serta merupakan penerapan dari pasal 182 ayat KUHP sendiri yang berbunyi, pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Putusan diambil dengan suara terbanyak jika ketentuan tersebut huruf A tidak dapat diperoleh oleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Lebih lanjut mengenai harus dibebaskannya terdakwa berdasarkan asas in dubio pro reo dapat dilihat pada ketentuan pasal 191 KUHP yang berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dari uraian tersebut di atas, apabila fakta-fakta hukum yang tergali dalam proses pemeriksaan dalam persidangan akuo tidak terdapat suatu fakta yang meyakinkan bahwa terdakwa memiliki maksud dan tujuan melakukan dugaan pidana penipuan sebagaimana dimaksud 378 KUHP Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP pidana, maka terdakwa harus dibebaskan. Bahwa sebagaimana kita ketahui, sehubungan dengan adanya keraguan-raguan mengenai kesalahan seseorang, maka hakim harus memberikan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa sebagaimana juga dikenal ada di fiat justisia ruat hailum, atau lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bahwa pengabaian terhadap asas-asas sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat mengakibatkan kegagalan dalam sistem menegakkan keadilan, miscarriage of justice, dan merusak sendi-sendi hukum serta melanggar hak asasi manusia. D. Penetapan tersangka terhadap terdakwa error in persona, bahwa seluruh pengeluaran dana yang bersumber hasil penjualan apartemen Royal Avatar World pada era Direktur Utama Bumi Samudra Jadi sebesar 133 miliar patut diduga terdapat pengeluaran sebesar 77 miliar yang mayoritas penggunaan dan peruntukannya dikategorikan tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan proyek. Bahwa dengan ada pengeluaran 77,7 miliar pada periode Dirut Bumi Samudra Jadi oleh Yudi Hartanto yang mayoritas penggunaan dan peruntukannya diduga tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan proyek telah mengakibatkan PT Bumi Samudra Jadi mengalami krisis likuiditas. Bahwa krisis likuiditas merupakan salah satu penyebab utama PT Bumi Samudra Jadi selaku pengembang proyek apartemen Royal Avatar World pada tahun 2017 mengalami keterlambatan dalam penyerahan unitnya. Bahwa apabila uang sebesar 77,7 miliar yang bersumber dari dana konsumen itu sepenuhnya dipakai untuk kepentingan pembangunan unit tower apartemen Royal Avatar World, sangat mungkin PT Bumi Samudra Jadi selaku pengembang dapat tepat waktu melakukan serah terima. Bahwa apabila terjadinya keterlambatan dalam penyerahan unit apartemen kepada konsumen diasumsikan sebagai perbuatan pidana, pertanyaan kritis yang relevan perlu diajukan adalah mengapa hanya Budi Santoso dan Insinyur Clement Soekarno Chandra yang harus menjadi tersangka.
bahwa padahal jelas dan terang salah satu penyebab utama keterlambatan dalam penyerahan unit kepada konsumen adalah selain karena ada keadaan memaksa yang terjadi, yaitu Persero mengalami krisis likuiditas dan akibat menjadi korban praktek mafia hukum. Krisis likuiditas akibat adanya penyimpangan kebijakan keuangan yang juga dilakukan oleh Yudi Hartanto, yaitu mengeluarkan dana sebesar 77,7 miliar yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan bagi kepentingan pembangunan. Bahwa namun demikian Yudi Hartanto sebagai orang yang diduga menjadi penyebab terjadinya keterlambatan serah terima unit yang kemudian dijadikan dasar laporan pidana dalam perkara ini hingga kini masih berstatus menjadi saksi. Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian fakta di atas, menurut hukum seharusnya Yudi Hartanto yang ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan polisi 1576 tanggal 18 Desember 2017 dengan dasar hukum sebagai berikut. 1. Bahwa ajaran kausalitas dalam hukum pidana adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga seberapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawaban yang menurut hukum pidana. Bahwa teori conditio sine qua non dalam ajaran kausalitas yang digunakan dalam hukum pidana di Indonesia menyebutkan bahwa semua faktor adalah sama dan sederajat, di mana dengan demikian dalam sebuah perkara pidana tidak dapat dikesampingkan mengenai sebuah perbuatan dari seseorang yang menjadi akibat munculnya tindak pidana, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang menjadi sebab terjadi suatu tindakan tersebut. Bahwa Yudi Hartanto perbuatannya selaku dirut PT Bumi Samudra Jadi yang menerima uang dari konsumen sebanyak 120 miliar dan kemudian menggunakan dana tersebut sebesar 77,7 miliar yang mayoritas penggunaan dan peruntukannya diduga tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan proyek, telah mengakibatkan PT Bumi Samudra Jadi mengalami krisis likuiditas dan berimplikasi pada salah satu penyebab utama keterlambatan dalam penyerahan unit adalah merupakan faktor yang tidak dapat dihilangkan, niat Wegedag dalam teori kausalitas, sehingga Yudi Hartanto yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Bahwa dengan demikian penetapan diri kami sebagai tersangka dalam perkara ini adalah error in persona. Kegagalan pembangunan dan keterlambatan serah terima unit apartemen bukan bukti penipuan. Bahwa kegagalan pembangunan dan keterlambatan serah terima unit apartemen Royal Avatar World sebagaimana yang dialami saudari Siani Angelina Tiongan dan Dr. Ada Linda Gunawatigo semata-mata karena kesulitan keuangan yang dialami PT Bumi Samudra Jadi atas kebijakan orang lain, sehingga terdakwa Budi Santosa dan Insinyur Clement Soekarno Tjandra ikut mengalami kesulitan memenuhi kewajiban untuk membangun proyek Royal Avatar World tersebut. Bahwa perbuatan kami selaku terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana, akan tetapi merupakan perbuatan dalam lapangan hukum perdata, sehingga haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum onslag van alle rechtsvervolging. Secara yuridis masuk dalam ranah hukum privat, yaitu wan prestasi dan sama sekali tidak mempunyai sifat melawan hukum. Kalaupun sekiranya penuntut mau melihat ada perbuatan pada terdakwa dalam keterlambatan serah terima unit apartemen Royal Avatar World, maka sudah barang tentu bahwa perbuatan itu merupakan ingkar janji dan sama sekali bukan merupakan tindakan pidana karena tidak ada sifat melawan hukumnya. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Acats, saksi Adecats, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan alat bukti surat berupa surat dakwaan, surat tuntutan, serta alat bukti surat yang diajukan terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum terbukti memuat keterangan palsu dan serangkaian kebohongan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 266 ayat 1 KUHP dan 263 KUHP. 2. Bahwa perkara yang dialami para terdakwa merupakan peristiwa yang masuk dalam ranah hukum perdata. 3. Bahwa penetapan tersangka yang kemudian berubah statusnya menjadi terdakwa yang dialami oleh Budi Santoso dan Insinyur Clement Soekarno Tjandra adalah error in persona sekaligus sebagai produk masif hukum yang diduga melibatkan oknum penyidik dan oknum jaksa. Terakhir, permohonan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, dan hadirin sekalian. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Budi Santoso dan Insinyur Clement Soekarno Tjandra selaku terdakwa dalam persidangan ini mohon sudi kiranya majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap kami dengan putusan: 1. Menolak dakwaan dan putusan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa terdakwa Budi Santoso dan Insinyur Clement Soekarno Tjandra tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum seperti tersebut di dalam unsur dakwaan kedua pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
3. Menyatakan agar para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan free spark atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Onslak van alle revervolging. 4. Menyatakan agar terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara Polda Jawa Timur segera setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buku sertifikat hak guna bangunan nomor 71 Desa Kedungbejo atas nama PT Bumi Samudra Jedin, surat ukur nomor 15 tahun 2007, tanggal 25 Juni 2007 seluas 59.924 meter persegi dan lain-lain yang merupakan milik PT Bumi Samudra Jedin agar dikembalikan kepada para terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. 7. Memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap hak-hak terdakwa selama ditahan dalam rumah tahanan negara. 8. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex alque et bono. Kami Budi Santoso dan Insinyur Clement Soekarno Tjandra selaku terdakwa sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim yang mulia yang dengan penuh kesabaran telah mendengarkan pembacaan nota pembelaan ini. Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Adil, kami akhiri nota pembelaan ini dengan suatu keyakinan bahwa majelis hakim yang mulia akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Akhirnya kepadanya jualah segala doa dan harapan kami pasrahkan. Surabaya, 17 Januari 2019, Budi Santoso dan Insinyur Clement Soekarno Tjandra. Setelah mengembalikan uang konsumen refund ke paguyuban customer Sipoa, PT Sipoa Group kembali memberikan pengembalian uang konsumen ke paguyuban lain, yakni P2S sebesar 7 miliar rupiah dengan total konsumen sebanyak 40 orang. Etikat baik PT Sipoa Group terhadap konsumen Sipoa terus berlanjut. Setelah merefund paguyuban customer Sipoa, PT Sipoa Group kembali merefund konsumen Sipoa. Kali ini Sipoa memberikan refund kepada paguyuban P2S sebesar 7 miliar rupiah dan sebanyak 40 orang. Pengembalian ini sebagai bentuk tanggung jawab PT Sipoa Group kepada konsumen yang merasa dirugikan. Dari 40 orang konsumen dari paguyuban P2S ini sudah menandatangani nota kesepakatan dengan PT Sipoa Group. Untuk mengembalikan uang konsumen, PT Sipoa menjual aset yang dimilikinya, 3 unit rumah, 1 aset tanah seluas 2,194 meter persegi yang berlokasi di Gunung Anyar, serta uang yang dimiliki Sipoa sebesar 900 juta rupiah. Menurut Yulia, salah satu perwakilan dari paguyuban P2S menyebutkan mereka menerima etikat yang baik yang ditunjukkan oleh PT Sipoa Group untuk dapat mengembalikan uang mereka secara penuh dan tidak ada potongan. Pengembalian ini tenggat waktu selama 3 bulan. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan PT Sipoa belum dapat melunasi, maka konsumen mendapatkan jaminan aset milik PT Sipoa. Etikat baik ya, karena untuk Sipoa dalam tempo 3 bulan ini melunasi seluruh tagihan dari ke-73 orang itu. Jadi harapan saya kita beres untuk masalah LP 1576 yang sekarang ini sedang akan melakukan vonis dari hakim menunggu. Jadi ini masih proses pledoi ya. Jadi mereka ada etikat baik untuk mengembalikan dana kita. Cuman sekali lagi saya sebagai wakil P2S mengembalikan kepada ke-73 orang ini maunya bagaimana. Jadi mau diberi hak tanggungan plus kuasa jual plus uang 900 juta itu, atau mereka tidak mau menerimanya. Ternyata dari
anggota kita yang mau menerimanya itu sebanyak 40 orang, sisanya tidak menerima. Yuli menambahkan bahwa dari 73 anggota P2S awal sudah dilakukan refund sebanyak 4 orang dan selanjutnya di refund 40 orang. Sementara itu, dengan terkait proses hukum yang saat ini sedang berjalan, pihak P2S sendiri menyerahkan ke proses persidangan. Di segmen berikutnya kami akan menghadirkan seperti apa serunya jalan debat BPP atau nobar presiden dilakukan di BPP sesaat lagi untuk Anda. Tentu bersih, pakai tangki air Bingli. Lengkapi ratamu tempat dengan benefit mampu membunuh bakteri, bebas lumut, dan tahan cuaca. Menambahkan bahwa dari 73 anggota P2S awal sudah dilakukan refund sebanyak 4 orang dan selanjutnya di refund 40 orang. Sementara itu, dengan terkait proses hukum yang saat ini sedang berjalan, pihak P2S sendiri menyerahkan ke proses persidangan. Di segmen berikutnya kami akan menghadirkan seperti apa serunya jalan debat BPP atau nobar presiden dilakukan di BPP sesaat lagi untuk Anda. Tentu bersih, pakai tangki air Bingli. Lengkapi ratamu tempat dengan benefit mampu membunuh bakteri, bebas lumut, dan tahan cuaca. Cerita penuh inspirasi. Sosok-sosok pioner di bidangnya. Berita bagus dari kota Anda, kami sajikan dengan lugas. 2 jempol hanya di Terus mengguyur sejak sore hingga kemarin malam, tak menyurutkan antusiasme relawan dan emak-emak serta gerakan milenial Indonesia Kota Surabaya. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi para relawan dalam setiap paslon nomor 2 melontarkan jawaban serta menanggapi jawaban dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam debat pertama dengan tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Nobar yang dilakukan Badan Pemenangan Provinsi Jawa Timur menyuguhkan hidangan menarik yaitu ikan tongkol. Hidangan tersebut sebagai bentuk sindiran ke Joko Widodo, calon presiden pertahanan yang kerap menyapa masyarakat dengan memberikan tebakan nama ikan. Kita memang ingin menikmati suasana debat ini dengan gembira. Karena itu kita menyelenggarakan nobar ini dengan mengundang masyarakat sekitar posko pemenangan Prabowo Sandi Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, suasana debat nobar kali ini cukup luar biasa. Suasananya hujan deras di Surabaya, tapi antusias dari masyarakat maupun pendukung Prabowo Sandi juga memiliki militansi yang luar biasa. Meskipun suasana hujan juga tetap bertahan sambil menonton suasana debat ini. Yang jadi simbol tadi Mas yang menarik untuk sebagai sindiran. Kita hari ini makan ikan tongkol bersama masyarakat karena kita seringkali masyarakat selalu dipodok-podokkan dengan bahasa tebakan-tebakan nama-nama ikan. Kita hari ini membakar ikan tongkol lah, supaya simbol bahwa kita sebenarnya bangsa yang kaya dengan sumber daya ikan, kaya dengan sumber daya alam. Hari ini kita nikmati bersama, sekaligus kita juga mengamankan gemar masyarakat. Meski masih menyisakan 4 debat lanjutan, Badan Pemenangan Provinsi Jawa Timur Prabowo Sandiaga Uno optimis dapat menyapu swing voter yang masih belum menentukan pilihan dalam Pilpres 2019. Tim kampanye daerah TKD Jawa Timur Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin malam kemarin menggelar nonton bareng atau nobar debat perdana Capres dan Cawapres di Jawa Timur
di Jatim Expo Internasional Surabaya. Nobar kali ini dipadati ribuan pendukung Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mereka datang dari berbagai daerah untuk melihat calon pemimpinnya debat perdana. Ribuan pendukung pasangan calon nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin malam kemarin memadati Jatim Expo Internasional Surabaya, di mana tempat berlangsungnya nonton bareng debat perdana Capres dan Cawapres. Nomor debat Capres dan Cawapres ini sendiri dihadiri ribuan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin sejak pukul 5 sore. Mereka datang dari berbagai daerah di sekitar Surabaya untuk dapat menyaksikan calon pemimpin mereka dalam debat perdana yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Nomor debat Capres ini sendiri berjalan cukup meriah dengan dibuka musik modern berpadu dengan alunan musik tradisional serta yel-yel kreatif dari para pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur Irjen Pol Mahfud Arifin selaku penggagas acara nobar ini mengatakan ribuan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin begitu luar biasa. Mereka memeriahkan debat sebagai salah satu tahapan pesta demokrasi 2019. Pertama, yang jelas kita mendoakan Pak Jokowi mudah-mudahan lancar dalam mengikuti perdebatan ini. Kemudian yang kedua, kita untuk bisa memahami dan menyerap apa yang menjadi visi dan misi Pak Jokowi. Kemudian kita harus bekerja belusukan dari kampung ke kampung, desa ke desa, menyampaikan pada masyarakat apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi ini dan menjadi visi misinya untuk pembangunan ke depan. Tidak mengumpulkan massa, antusias massa yang datang ingin menyaksikan calon pemimpin ini memang harus dilakukan secara transparan dan terbuka tentang siapa pemimpin yang akan kita pilih. Acara nobar debat Capres pasangan calon nomor urut 1 di Jatim Expo malam kemarin juga dihadiri mantan juru bicara KPK Johan Budi. Dirinya mengapresiasi prestasi kepemimpinan Jokowi yang mewujudkan pemerintahan bersih dan nyata yang mana sesuai dengan tema debat malam ini. Gini, jangan salah ya, ada yang mengatakan bahwa sekarang ini korupsi pada stadium yang keempat gitu. Nah, kalau dia penyakit kanker itu stadium keempat. Saya kira itu salah besar ya. Justru di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini pemberantasan korupsi dilakukan secara masif ya. Apakah zaman Orde Baru itu karena jarangnya ditangkap kemudian Anda menyimpulkan dulu nggak ada korupsi? Kan tidak. Karena dulu korupsi subur tidak diberantas. Tapi sekarang Pak Jokowi tidak pandang bulu siapapun kalau yang korupsi pasti ditangkap. Saya kira bukan nilai negatif, justru positif. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak intervensi apapun. KPK diberi kewenangan sepenuhnya untuk melakukan sesuai kewenangannya. Coba Anda sebut siapa yang lembaga mana yang tidak pernah ditangkap oleh KPK? Zaman Orde Baru dulu, jangankan gubernur, enggak. Johan Budi juga menambahkan di masa kepemimpinan Jokowi tidak ada intervensi hukum terkait masalah korupsi. Semua lembaga pernah ditangkap KPK saat masa kepemimpinan Pak Jokowi. Sahabat Prabowo Sandi di Jawa Timur menagih Soekarwo, Gubernur Jawa Timur yang purna 12 Februari mendatang diminta untuk kembali menjalankan fungsi partainya, terutama dalam memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Sandi. Perhelatan Pilpres tidak lebih dari 100 hari lagi. Berbagai upaya dilakukan pendukung pasangan Prabowo Sandi untuk mendulang suara bagi pasangan 02 ini. Sahabat Prabowo Sandi atau SPS Jawa Timur meminta keterlibatan Gubernur Jawa Timur Soekarwo guna memberikan pengaruh bagi suara Prabowo Sandi April mendatang. Karena pada 12 Februari Soekarwo tidak lagi menjabat sebagai gubernur, maka Pak D diminta kembali bekerja sebagai kader partai untuk memenangkan pasangan Prabowo Sandi. Sangat berharap di Jawa Timur ini Pak D ini bisa membantu paslon 02. Kenapa? Ketika Demokrat sudah turun, insya Allah Jawa Timur selesai. Dan juga sebagian di luar struktural, ya, kayak NU juga, ini masih banyak juga yang ke paslon 2. Karena kenapa? Yang
kemarin sudah mengunjungi 1000 titik Bang Sandi. Ini sangat luar biasa tanggapan daripada gus-gus dan kiai-kiai. Senin lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pidato kebangsaan Capres Prabowo Subianto. Dukungan senada diharapkan juga dilakukan oleh Soekarwo, selaku Ketua DPW Partai Demokrat di Jawa Timur. Beragam informasi terupdate lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Seperti apa program-program dan juga kinerja dari kawan dewan? Di tempat kami kurangnya pelatihan. Kalau pemberdayaannya itu memang sudah diberdayakan, tapi setelah mereka berdaya, diapakan dan seperti itu. Sekarang kan juga bertebaran banyak toko-toko kecil yang bermunculan. Sebisa mungkin produk-produk kami itu masuk juga ke sana. Mereka itu kurang dihargai. Dalam hal kurang dihargai, harusnya mereka itu dibeli dong, tidak dipamerkan saja. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami. Modal majalah pria dewasa Afrilia Sakila kembali mendatangi Polda Jawa Timur untuk yang ketiga kalinya pasca ditangkap oleh anggota Subdit Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur pada tanggal 5 Januari lalu. Afrilia menjalani wajib lapor dan pemeriksaan, dan ini adalah lanjutan terkait dengan kasus prostitusi online artis. Setelah menetapkan tersangka Vanessa Angel dalam kasus prostitusi online ini Rabu kemarin, kini giliran model majalah dewasa Afrilia Sakila mendatangi Polda Jatim untuk ketiga kalinya. Afrilia menjalani wajib lapor sekaligus menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jatim terkait pengembangan kasus prostitusi online yang artis yang diungkap pada tanggal 5 Januari lalu. Saat tiba di Polda Jatim, Afrilia tak berkomentar apapun kepada wartawan dan langsung masuk ke ruang penyidikan dengan dikawal polisi. Dirinya menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam dan saat meninggalkan ruang penyidikan, Afrilia kembali diam dan langsung masuk ke mobil petugas. Bahwa AS ya, Afrilia Sakila yang datang ke Polda Jawa Timur dalam rangka kita wajibkan lapor untuk kasusnya yang belum selesai, kita lakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga nanti akan juga hadir ya Mbak Rere, ya Mbak Rere nanti akan Riri Febrianti dan Fadia Ginanjarsari yang direncanakan nanti sore akan hadir dalam memenuhi panggilan penyidik dalam pemeriksaan kasus yang semua rekan-rekan tahu, yaitu kasus bisnis prostitusi online yang sekarang lagi ini. Ya, oke. Saat ini, status Afrilia Sakila masih menjadi saksi korban terkait prostitusi online dengan 5 orang tersangka masing-masing. 4 orang mucikari, Enda Siska, Tentri, Fitria, W yang baru saja tertangkap, dan seorang artis Vanessa Angel. Sementara itu, mucikari W ditangkap Polda Jawa Timur. Kamis malam berhasil menangkap satu lagi DPO mucikari prostitusi online yang menjerat sejumlah artis di Jakarta. Terduga mucikari ini diketahui berinisial WN yang berperan sebagai perantara antara 3 mucikari Tentri, Siska, dan juga Fitria yang sebelumnya sudah tertangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kamis malam, anggota Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jatim langsung menggiring WN, satu orang terduga mucikari Vanessa Angel yang berhasil ditangkap di Jakarta. WN terduga mucikari ini berperan sebagai perantara yang memfasilitasi permintaan 3 tersangka Tentri, Siska, serta Fitria untuk memenuhi bisnis prostitusi online yang menjerat artis Vanessa Angel. Setelah ditangkap, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap WN dengan melakukan sinkronisasi dari bukti-bukti yang telah dimiliki oleh kepolisian, yakni melalui data digital terkait transaksi prostitusi yang dilakukan Vanessa Angel pada tanggal 5 Januari 2019 lalu. Sampai sore ini bahwa penyidik Subdit 5 Cyber Direktorat Krimsus sedang melaksanakan proses pemeriksaan terhadap salah satu
tersangka diduga mucikari atas inisial W yang telah diamankan pada saat di Jakarta, dan kemudian saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dan mensinkronkan antara data digital dengan yang bersangkutan. Kemudian kita sinkronisasi dengan masing-masing bukti-bukti data digital yang kita dapat dari barang bukti yang ada untuk kita jadikan alat bukti dalam proses penyidikan ini. Sejak apa W itu sejauh mana sih? Untuk dalam kasus prostitusi tanggal 5 Januari 2018, bahwa W sebagai salah satu terduga mucikari yang memfasilitasi atas permintaan dari mucikari T dan kemudian mengakses kepada mucikari inisial F dan kemudian dipenuhi oleh inisial S, sehingga muncul terduga daripada yang sudah ditetapkan tersangka atas inisial VA pada peristiwa terjadinya prostitusi di tanggal 5 Januari. Saat ini kepolisian daerah Jawa Timur telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni artis FTV Vanessa Angel dan 3 orang mucikari, yakni Tentri, Siska, serta Fitria. Keempat tersangka ini dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari kasus prostitusi online, di segmen berikutnya kita juga akan melihat seperti apa kelanjutan kasus yang menjerat Ahmad Dhani sesaat lagi untuk Anda. Mengintip kesiapan peserta training center bidang auto mesin, teknologi informasi, bisnis dan manajemen, elektrikal, welding, kriya dan seni, pariwisata, dan agrobisnis yang diikuti ratusan siswa-siswi SMK di Jawa Timur. Saksikan News Event edisi menyambut kelangsungan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Jawa Timur tahun 2019 setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di SBO TV Update dan Faktual. Kita bergeser ke update bencana alam, pemirsa. Warga Tandes dikejutkan dengan angin puting beliung yang menerjang wilayah Tandes, Surabaya. Sedikitnya 11 rumah warga rusak berhamburan diterjang angin yang berbarengan dengan hujan deras yang mengguyur kota Surabaya. Peristiwa yang sempat membuat warga panik ini terekam kamera warga yang mengabadikan momen mencekam tersebut. Rep, bureng gak apa-apa, Rep. Jalan, Rep. Spesial. Beginilah suasana kampung Sikatan Tama, Kecamatan Tandes, Surabaya. Dari rekaman video salah seorang warga terlihat angin berputar meluluhlantahkan sejumlah atap milik warga. Sedikitnya ada 11 rumah yang atapnya ambrol dan salah satunya menimpa salah satu penghuni rumah. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan saja dan langsung dibawakan ke puskesmas setempat. Warga, TNI, dan Polri bergotong royong untuk mengevakuasi pohon yang menimpa rumah. Kerugian akibat puting beliung tersebut. Sekitar pukul 2 siang terjadi angin kencang menyapu apa saja yang ada di sekitar Manoan. Banyak pohon atau rumah yang roboh, namun ya tidak terlalu parah. Ada warga yang tertimpa nggak, Pak? Setahu saya selama ini belum mendengar warga yang terkena. Ada, cuman tidak terlalu parah, Pak. Nggak parah ya. Sering, Pak, kejadian seperti ini di sini, Pak? Setahu saya baru kali ini, Pak. Jadi baru kali ini kita pun juga panik tadi, tidak sempat antisipasi juga. Yeah. Berapa asbes dan genteng pun jatuh semua.
Angin kencang yang berbarengan dengan hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah kota Surabaya tak hanya terjadi di Tandes, namun juga sejumlah wilayah seperti Taman Prestasi dan Jalan Mundu. Hujan deras disertai angin yang mengguyur kota Surabaya sejak sore hingga malam kemarin menyebabkan sebuah atap beton dari 4 ruko di kawasan Undaan Wetan ambruk. Ambruknya atap beton ini juga sempat membuat belasan orang terjebak di dalam ruko. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Aulia Mawardika dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Atap beton 4 ruko di kawasan Undaan Wetan Surabaya ini ambruk akibat hujan deras disertai angin yang mengguyur kota Surabaya sejak kemarin sore hingga kemarin malam. Atap beton yang ambruk ini antara lain dari toko spare part motor, PT Indonesia, kafe, dan kantor akuntan. Peristiwa ambruknya atap beton ini terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat saat hujan deras disertai angin mengguyur kota Surabaya. Ambruknya atap beton ini juga sempat membuat belasan orang yang berada di dalam ruko terjebak akibat menutupi pintu depan 4 ruko ini. Tim rescue PMK Kota Surabaya dan petugas gabungan Kota Surabaya terpaksa menurunkan alat berat untuk bisa mengevakuasi belasan orang yang terjebak di dalam ruko. Irfan Widianto, PLT Dinas Kebakaran Kota Surabaya mengatakan, ambruknya atap beton ini selain akibat hujan deras disertai angin yang mengguyur kota Surabaya, juga diduga akibat kesalahan konstruksi atap beton yang tak sesuai, sehingga atap ambruk saat terjadi hujan deras. Ya, jadi terkait dengan kejadian atap yang sosoran ini ya, sosoran yang terbuat dari tembok ya, yang runtuh, kita melakukan pembersihan ya, pembenahan untuk supaya bangunan ini mendapatkan akses secara darurat. Target kita kemudian selain itu juga ada beberapa motor yang tertimpa ya, kita bersihkan seperti yang tadi yang di sini. Untuk target pekerjaannya sendiri Pak Irfan? Jadi kita untuk mendapatkan akses darurat ya. Jadi sehingga mereka masih bisa mendapatkan akses ini. Setelah akses bisa didapat, kita selesai. Targetnya sampai kapan Pak kalau paling 1-2 jam lagi selesai. Dalam proses evakuasi dan pembersihan puing beruntuhan atap beton ini, tim rescue dan petugas gabungan Kota Surabaya menggerakkan 5 kendaraan alat berat. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun 2 motor rusak berat akibat tertimpa atap beton. Terbaik agar kendaraan yang melintas di Jalan Raya Porong tidak terjebak di tengah halkan saluran samping tanggul. Diharapkan pengguna jalan yang menuju Porong untuk mengikuti rambu-rambu yang dipasang oleh pihak kepolisian. Himbau juga tidak terlepas dari konflik yang terjadi antara supporter Persebaya dengan manajemen Persebaya, bonek akan gelar sholawat untuk kemajuan tim kesayangan mereka.